Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umral muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala pada man nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamatihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama ya'lamu, dan hanya saja mengetahui ia suami, annal walada laysa minhu, sesungguhnya anak tidak ada ia anak itu darinya suami. Id lam yata, karena idza ketika tidak mengatok ia suami aslan sama sekali, au wati'a atau mengatok ia suami, wa waladathu dan melahirkan ia istri akannya anak, di dunia sittati ashhurin bagi masa kurang 6 bulan, minal wat'i dari sejak watak, allati hiya aqallu muddati hamli, yang dianya 6 bulan itu minimal masa hamil, au fawqa arba'i sinin atau lebih 4 tahun, allati hiya aktsaru muddatil hamli, yang dianya masa 4 tahun itu maksimal masa hamil. Kalau waladathu lima bainahuma, jikalau melahirkan ia istri akannya anak bagi sesuatu antara keduanya, ai baina sittati ashhurin au arba'i sinina minal wat'i, antara masa 6 bulan dan 4 tahun dari sejak watak, walam yastabri, niscaya dan belum istibra' ya suami ba'dahu setelahnya watak, setelahnya masa, bihaidotin dengan haid. Hurrima nafyu, niscaya diharamkan menafikan, lil waladi bagi anak, riayatan lil firashi karena menjaga bagi ranjang, wala ibrata biribatin dan tidak ada ibarat dengan keraguan-keraguan, yajiduha fi nafsihi, yang menemukan, merasakan ia suami akan keraguan-keraguan pada dirinya suami. Wa in waladathu li fawqi sittati ashhurin min al-istibra' halla lin nafi fil asahi, jikalau melahirkan ia suami ia anak, jikalau melahirkan ia istri akannya anak bagi masa lebih 6 bulan dari sejak istibra', niscaya halal ia suami bagi menafikan. Halal nafyu, Halal nafyu, situ halal nafyu, niscaya halal menafikan, oleh menafikan. halal nafyu yang betul, bukan halal lahu, bukan halal nafyu, tapi halal nafyu. Halal nafyu, niscaya halal oleh menafikan berdasarkan pendapat asal. Li'anna al-istibra'a amaratun zahiratun, karena sesungguhnya istibra' itu tanda yang jelas, ala annahu laysa minhu, ada sesungguhnya anak tidak ada ia anak itu darinya suami. Walakinnal ula, akan tetapi yang lebih baik aula, akan tetapi yang lebih baik alla yanfiyahu, bahwa tidak menafikan ia suami akannya anak, li'annal hamilah, karena sesungguhnya wanita hamil qad taraddama, kadang-kadang melihat ia wanita akan darah,
Wal wajhu tsani, dan adapun wajah yang kedua, in ra'a ba'da istibra'i qarinatan zina mubihatan fil qadfi aw tayaqqanahu jazan nafyu. Jikalau melihat ia suami setelah istibra' akan qarinah zina yang membolehkan bagi qazaf, atau meyakini ia suami akannya boleh, akannya zina, niscaya boleh menafikan. Bal wajaba, akan bahkan wajib ia menafikan, lihusuli dhanni hina idin, karena hasil dugaan ketika itu, bi annahu laisa minhu, dengan sesungguhnya anak tidak ada ia anak itu darinya suami. Wa in lam yara syai'an lam yajuz, dan jika tidak melihat ia suami, tidak menemukannya suami akan apapun, niscaya tidak boleh. Wa rajjaha tsani fil asli raudhah, dan menguatkan ia musannif wa rajjaha tsaniya di asli raudhah, dan menguatkan oleh musannif akan pendapat kedua dalam kitab asal raudhah. Wal awwala fi syahr saghir wa muharrar wa laysa fi kabir tarjih, dan menguatkan oleh musannif akan pendapat pertama dalam kitab syarah saghir dan muharrar, dan tidak ada dalam kitab syarah kitab kabir oleh tarjih. Kitab kabir itu artinya kitab syarah kabir. Syarah kabir oleh tarjih. Wa mahallul khilaf kama yu'khadhu min at-ta'lili ma idza amkana qaulul waladi min az-zina ba'da al-istibra', dan adapun tempat khilaf sebagaimana diperoleh dari alasan itu sesuatu apabila memungkinkan keberadaannya anak dari zina setelah istibra', bi an waladathu li sittati ashhurin min az-zina, dengan bahwa melahirkan ia istri akannya anak bagi masa 6 bulan dari zina. Falau waladathu liduniha min az-zina wa fawqaha min al-istibra' lam yajuz nafyuhu jazman. Jikalau melahirkan ia istri akannya anak bagi kurang masa 6 bulan dari zina dan lebihnya masa dari istibra', niscaya tidak boleh menafikannya anak. Jazman, sepakat ulama. Kama istadrakahu fi raudhah, sebagaimana mendapati ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Raudhah. Wal istibra'u yahsulu bi zuhurid damil haidi, dan adapun istibra' hasil dia istibra' dengan tampaknya darah haid. Kama qalahu ba'du mutaakhirin, sebagaimana mengatakan akannya pendapat oleh sebagian ulama mutaakhirin. Titik. Nah, dalam bab li'an itu ada bahasa menafikan anak. Sesungguhnya anak ini bukan anakku. Nah, kapan boleh kita nafikan, kapan tidak boleh? Bukan setiap li'an harus menafikan anak. Ada perhitungan dan pertimbangan wajib dinafikan, ada perhitungan dan pertimbangan haram dinafikan, ada juga yang boleh. Nah, ketika suami meyakini
anak itu bukan dari dia, maka wajib dia menafikannya. Untuk menyambung pemahaman ini, coba antum lihat matan yang di atas. Walau atat biwaladin alima annahu laysa minhu lazimahu nafyuhu. Kalau melahirkan ia istri dengan seorang anak yang yakin ia suami, sesungguhnya anak bukan dari dia, maka wajib terhadap suami menafikannya. Sekarang yang mau musannaf paparkan kepada kita, bagaimana meyakini itu anak kita atau anak zina. Wa inna ma ya'lamu annal walada laysa minhu idza lam yata aslan. Itu satu. Suami bisa yakin kalau itu anak dia apabila dia belum pernah berhubungan sama sekali. Setelah nikah, pas waktu nikah itu langsung tuntutan tugas berangkat operasi ke tentara, biasa begitu. Hari kedua sesi walimah langsung berangkat tugas. Pulang-pulang setahun dari tugas, istrinya sudah punya anak. Padahal dia berangkat sebelum berhubungan. Pulang udah lahir anak. Katanya anak apa yang pernikahan jarak jauh itu? Pernikahan jarak jauh. Hubungan suami jarak jauh. Hah? LDR. LDR apa artinya? Long distance relationship. Oh, bahasa Inggris. Kacang itu. Nah, jadi ini hasil anak LDR, kata istrinya. Nah, itu wajib dinafikan itu. Itu bertanda suami yakin anak dia. Kedua, suami menggaulinya. Setelah nikah memang suami menggauli, tapi istrinya melahirkan kurang masa 6 bulan sejak digauli. Memang setelah nikah dia berhubungan, cuman anak itu lahir nggak sampai 6 bulan sejak berhubungan udah lahir. Itu yakinlah itu bukan anak dia, karena minimal masa mengandung itu 6 bulan. Nah, sejak berhubungan bisa lahir cepat dari 6 bulan, itu bukan berarti suaminya super, bukan. Nah, itu anak orang itu. Atau setelah 4 tahun, setelah 4 tahun sejak digauli lahir anak. Sejak digauli paling terakhir dihitungnya. Sejak digauli paling akhir, lewat setahun gak digauli, lewat 2 tahun gak digauli, 3 tahun gak digauli, lewat 4 tahun gak digauli, karena suaminya pergi merantau 4 tahun ke Jepang. Pulang 4 tahun lahir anak. Sudah lebih 4 tahun sejak digauli. Itu juga yakin itu anak orang. Nah, karena maksimal mengandung hanya 4 tahun. Tapi kalau anak lahiran, wanita melahirkan anaknya antara 2 masa tersebut, lebih dari 6 bulan, di bawah 4 tahun, walam yastabri ba'da, kemudian suami tidak mengistibrok setelah mewatok tersebut dengan haid. Artinya sejak diwatok tidak pernah istrinya mengalami haid. Itu mana istabri. Sejak diwatok istrinya tidak pernah mengalami haid lagi, tapi lahir anak sejak watok itu 3 tahun. Sejak watok itu 4 tahun kurang, maka haram menafikan anak tersebut. Nah, kenapa haram? Kenapa haram? Karena menjaga bagi firash. Siapa yang punya suami, itulah yang punya anak. Dan tidak ada masalah kalau sampai ragu-ragu dalam hati. Saya bingung juga, 2 tahun dulu saya watak. Cuma kata dia, emang dia gak pernah haid. Masa ya anak saya 2 tahun dalam kandungan? Pasti cek, gak mungkin lah 2 tahun dalam kandungan.
ragu dia dalam hatinya. Ragu itu tidak boleh menjadi standar. Tetap haram menafikan anak. Tapi kalau anak itu lahir di atas 6 bulan sejak diistibrak, itu halal dinafikan. Setelah diwatok, lepas itu ditunggu haid. Haidlah istri sekali. Nah, sejak haid itu, kemudian 7 bulan setelah haid lahir anak, itu boleh dinafikan. Nah, jangan dikatakan itu anak yang lahir karena hubungan sebelum haid kemarin. Tapi menurut pendapat ashab boleh. Kenapa? Karena istibrak, munculnya darah itu mengatakan anak bukan dari dia. Berarti hubungan kemarin itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, cuman sebaiknya jangan dinafikan. Kenapa? Karena ada pendapat ulama mengatakan wanita hamil bisa saja mengalami haid. Wanita hamil bisa saja mengalami haid. Pendapat kedua muqabil ashab, si laki-laki atau suami boleh menafikan anak kalau dia melihat setelah istibrak ada qarina zina yang membolehkan untuk menuduh istri. Qarina zina yang membolehkan kita menuduh istri berzina. Apa qarina tersebut? Contohnya Khalwat Khalwat saja, istri keluar dari orang lain. Istri keluar daripada orang lain. Istri keluar dari sisi orang lain. Apakah qarina itu sudah boleh menuduh dia berzina? Belum. Mana qarina yang membolehkan menuduh dia berzina? Tersebar berita di kalangan masyarakat dia berzina, kemudian nampak dia keluar daripada orang lain atau orang lain keluar dari sisi dia. Nah, apabila qarina itu ada, istrimu berselingkuh, istrimu berzina, dan dia menemukan ada memang tukang paket lama kali di dalam. Nah, paket apa dia buat? Nah, setelah itu lengkap lagi data. Setelah dia berhubungan, kemudian terjadi haid, sejak haid 7 bulan atau 8 bulan lahir anak. Tapi kalau kurang dari 6 bulan sejak haid, itu nggak boleh tuduh berzina. Tapi kalau 6 bulan lebih ke atas dari sejak haid, itu boleh dituduh berzina kalau disertai dengan qarinah. Ini pendapat kedua muqabil ashab. Bahkan kata pendapat kedua bukan boleh, wajib. Karena sudah ada zon, sudah ada sesuatu yang menyebabkan kita menduga itu anak bukan dari suami. Wa ilam yarusalam yajuz. Tapi kalau enggak lihat tanda-tanda, istrinya taat, enggak ada laki-laki yang masuk ke situ, terakhir berhubungan, kemudian setelah itu ada terjadi haid, kemudian suaminya pergi 6 bulan pulang 6 bulan, istrinya melahirkan, itu nggak boleh menuduhnya. Nah, kenapa nggak boleh? Karena tidak ada tanda yang mencurigai. Berarti ada dua pendapat, seolahnya pendapat ini seimbang logikanya. Maka kita lihat di dalam As-Raudhah
Musannaf menterjih pendapat yang kedua, yaitu wajib dituduh, wajib dinafikan anak kalau disertai dengan qorina, tidak boleh kalau tidak ada qorina. Di dalam kitab Syarah Saghir dan Muharrar, musannaf tidak ada menterjih pendapat pertama, tidak boleh menafikan anak tanpa syarat mutlak. Di dalam Syarah Kabir nggak ada tarjih apapun. Nah, itu kan khilafiyah. Nah, khilafiyah tersebut dipahami daripada taklil apabila memungkinkan anak dari zina setelah diistibro. Ada potensi, ada kemungkinan anak ini lahir dari hubungan zina setelah diistibro, yaitu wanita melahirkan anak tersebut kurang 6 bulan dari zina. 6 bulan dari hubungan zina. Nah, 6 bulan dari zina. Dia terbukti berzina, betul. Tapi 3 bulan setelahnya lahir anak. Apakah itu anak zina? Tidak, itu nggak boleh dinafikan. Jadi boleh dinafikan kalau kemungkinan anak itu dari zina, yaitu 6 bulan lahir setelah hubungan zina. Kalau kurang nggak boleh. Nah, atau fawqaha min istibra, lebih 6 bulan dari istibra, maka tidak boleh menafikannya jazman, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Istibra itu apa? Istibra itu nampaknya darah haid, itu namanya istibra. Titik. Lanjut. Walau wadi'a wa azzala hurrima nafyu ala sahih. Jikalau mewatak ia suami dan azam ia suami, niscaya diharamkan menafikan berdasarkan pendapat sahih. Lianna al-ma'a qad yasbiquhu ila rahim min ghairi ay yuhissa bihi, karena sesungguhnya air kadang-kadang mendahului ia air kepada rahim dari tanpa bahwa merasakan ia suami dengannya air. Wa muqabilu sahih ja'ala al-Ghazali azla mujawizan linnafi, dan muqabil sahih telah menjadikan oleh Imam Ghazali akan azlah, akan membolehkan bagi menafikan anak. Walau wati'a fid duburi, atau jikalau mewatak ia suami di dubur, au fi ma dunal farji falahun nafyu alal asohi, atau pada sesuatu selain faraj, maka boleh baginya suami oleh menafikan berdasarkan pendapat asah. Walau alima zinaha, jikalau mengetahui ia suami akan zinanya istri, wahtamala qaulul waladi, dan mungkin keadaan anak, minhu darinya zina, darinya suami, wa min zina, dan dari zina, ala sawa, berdasarkan sama, bi an lam yastabriha, dengan bahwa belum tidak beristibra ia suami darinya istri, hurriman nafyu, niscaya diharamkan menafikan, riayatan lil firashi kama taqaddama, karena menjaga bagi ranjang sebagaimana yang telah terdahulu. Wa innama dzukira tawdi'atan liqaulihi, sebagaimana disebutkan hal demikian karena
mendasari bagi perkataan musannif. Wa kadza hurrima qadfu wal li'anu ala sahihi, dan begitu juga diharamkan qazaf dan li'an berdasarkan pendapat sahih. Wa muqabiluhu, dan adapun muqabilnya sahih, qaulul imam al-qiyasu jawazu intiqaman, perkataan Imam Haramain, adapun alasan itu boleh karena belas dendam, minha darinya istri, kama idza lam yakun waladun, sebagaimana apabila tidak adalah anak. Wa urida, dan dibantah akan ia pendapat bi annal walada yatadarraru binisbatil ummihi ila zina, dengan sesungguhnya anak akan mendapatkan dampak buruk dengan dinisbahkan ibunya anak kepada zina, bi'ithbatihi 'alaiha bil-li'an, dan menempatkannya zina atas ibu dengan li'an, menetapkannya zina atas ibu dengan li'an. Id yu'ayyaru bidzalik, karena akan dicela ia anak dengan demikian. Wa tutlahu fihi al-lisanu, lisanatu, dan ditutup fihi al-sinatu, dan dituturkan padanya anak akan lidah-lidah. Fala yahtamilu hadzal darara li gharadi intiqam, maka tidak mengandung akan ini darar, maka tidak bisa memikul ia anak, maka tidak bisa memikul ia, yang dibaca yahtamilu, yahtamalu, tapi yatahammalu. Ya, yatahammalu. Nah, kalau yahtamilu memikul, kalau yatahammalu apa tadi? Menanggung. Ya, memikul sama. Kalau yahtamilu ada kemungkinan iya, kemungkinan tidak, itu namanya yahtamil, ihtimal. Nah, fala yatahammalu hadzal darar lil gharadi intiqam, maka tidak bisa mengandung memikul ia anak akan ini darar karena tujuan balas dendam. Wal firaqu mumkinu bitolak, dan adapun perceraian masih memungkinkan dengan cara kalam. nah, kalau suami menggauli istrinya dan dia azal itu menumpahkan mani di luar rahim, ternyata anak lahir. Kata suami, kenapa kamu lahir? Kenapa ada anak kamu lahirkan? Bukankah selama ini kita buat KB alami? Berarti anak zina ya? Itu nggak boleh. Walaupun setiap berhubungan dia KB alami, tetap lahir anak, itu nggak boleh katakan anak zina. Kenapa? Karena air mani bisa saja masuk ke rahim sebelum suami merasakannya. Nah, kalau ada mimpi basah itu yang pagi-pagi baru sadar, ada mimpi kok basah. Akhirnya ketahuinya pas subuh, pulang sholat lagi. Nah, jadi ada kalanya, ada masanya suami tidak merasakan keluar airnya. Nah, pas airnya sudah keluar masuk ke rahim, baru dia azal. Nanti ada duluan air masuk sebelum azal. Jadi nggak boleh menuduh itu bukan anak saya. Muqabil sahih boleh, dengan alasan Imam Ghazali menjadikan azal itu alasan membolehkan menafikan anak. Itu satu kejadian. Berikutnya, kalau suami menggauli istrinya di dubur atau bukan di farad, dari mana-mana dia gauli.
kemudian lahir anak. Jadi setiap berhubungannya nggak pernah difarad. Nah, tapi lahir juga anak, itu boleh dinafikan, itu bukan anak dia. Karena ya kalau buat di dubur pasti nggak lahir. Nah, ketiga, kalau suami tahu istrinya pasti berzina, yakin dia, nampak dari mata kepala istrinya berzina, kemudian lahirlah anak dan dia ragu, bisa saja anak ini anak dia, bisa saja anak itu anak dari zina. Keraguannya 50-50%, karena dia tidak mengistibrak istrinya. Jadi setelah dia berhubungan, dia tidak pernah mengetahui istrinya haid. Nah, cuman ketangkap basah berzina. Ya, anak itu lahir 6 bulan setelah zina. Berarti kan ada kemungkinan itu anak zina. Tapi kalau kurang 6 bulan setelah zina, berarti anak dia. Ini lahir anak itu setelah 6 bulan dari zina. Tapi sejak dia berhubungan, dia juga nggak pernah tahu istrinya berhaid. Akhirnya terjadilah keraguan-raguan, apakah ini anak dia atau anak zina. Maka haram hukumnya menafikan, karena menjaga anak. Riayat lil firash, al-walad lil firash, sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Wa innama zakara tawti'atan liqaulih wa kada. Musannaf sebut permasalahan tadi, walau alima zinaha wa tamala qawnan walad minhu wa minan zina haruman nafyu. Lalu Nabi sebut kata-kata beliau berikut itu karena sesuai. Apa kata beliau? Wa kaza harumal qazfu wal li'anu ala sahih. Nah, ketika kamu yakin anakmu, istrimu berzina, lalu lahir anak dan kamu ragu itu anak hasil zina atau dari kamu, maka pada saat itu haram anak dinafikan, juga haram menuduh zina ke istri, juga haram meli'an istri menurut pendapat sahih. Muqabilnya mengatakan kaul Imam Haramain, al-qiyasu jawaz. Kalau kita ambil standar, ya boleh intiqaman minha, untuk membalas si istri. Untuk membalas istri. Sama halnya ketika kita menuduh istri berzina dan dia tidak punya lahir dan dia tidak punya anak, boleh nggak? Ketahuan suami ketahuan istrinya berzina dan istrinya tidak melahirkan anak, boleh nggak buat li'an? Nah? Boleh, masa nggak boleh? Boleh dikonzaf, boleh dili'an, walaupun anak nggak ada, nggak lahir, walaupun nggak ada anak yang dilahirkan, tetap boleh konzaf, tetap boleh li'an, karena intiqam. Suami harus membalas karena istrinya telah mengotori tempat tidurnya, telah merusak nama baiknya. Tentu dia akan disampaikan, ini penzina. Nah, ketika anak itu bukan anak dari zina, itu anak dari dia, atau ragu, apakah boleh qazaf dan li'an? Pendapat kedua mengatakan tetap boleh. Ya kalau kamu ragu itu bukan anakmu, ya qazaf sama li'an saja, jangan nafikan anak. Kan yang nggak boleh kan nafikan anak. Qazaf li'an lanjut terus. Kata Thani, ditantang pendapat tersebut. Pertimbangannya beda. Anak kalau ada, dan anak itu bukan anak zina, anak kamu, dia akan terganggu kalau sampai ibunya dikatakan berzina, lalu ditetapkan zina terhadap ibunya dengan proses li'an. Dia akan malu dengan hal tersebut. Banyak komentar-komentar orang lain terhadap dia karena hal tersebut. Akhirnya anak tidak bisa memikul
doror semacam itu hanya demi tujuan membalaskan sakit hati suami. Itu pertimbangan. Nah, akhirnya anakmu nanti tidak bisa berkembang, psikisnya kena. Pergi ke sekolah, nah orang sambut selamat ulang tahun, dia enggak, anak zina masuk. Nah, juara 1 dia, juara 1 anak zina, bodoh dia, dasar bodoh anak zina. Jadi mau juara dia, mau kalah dia, tetap aja nggak ada baiknya. Usulkan ketua kelas, jangan dia anak zina. Nah, ceramah dia misalnya, siapa mau dengar? Nah, ini efeknya ke depan. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh suami. Wal firaqu mungkinun bitalaq, kan cari bisa pakai talak. Nah, hari ini kan nggak ada kepedulian antara suami istri, bapak dan ibu dalam rumah tangga memikirkan tentang psikologis anak. Orang-orang dulu itu banyak masalah dalam rumah tangganya, tapi mereka nggak cerai karena dia mempertahankan psikolog anaknya. Kenapa bapak bertahan negasi seperti itu? Demi anak-anak. Istrinya juga bilang, kenapa bertahan suami dia yang bandel gitu? Demi anak-anak. Nah, faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi kafiyatil li'an, pasal mengenai tata cara li'an. Wal aslu fi zalik, dan asalnya pada hal demikian yaitu tata cara li'an, qauluhu ta'ala, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yarmuna azwajuhum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Walladzina yarmu, dan orang-orang yang menuduh berzina, azwajahum, akan istri-istri mereka, walam yakun, padahal mereka tidak mempunyai bagi mereka syuhada, yaitu saksi-saksi, illa anfusuhum, kecuali mereka sendiri, fasyahadatu ahadihim, maka persaksian salah seorang dari mereka itu arba'u syahadatin billah, itu 4 kali saksi dengan menyebut nama Allah. Al-ayat, ayat. Al-li'anu, adapun li'an, qauluhu al-zawji arba'a marratin, yaitu ucapan seorang suami sebanyak 4 kali. Lafaznya adalah asyhadu billah, aku bersaksi dengan mengucap dengan nama Allah, inni laminas shadiqin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang jujur, fima ramaitu bihi hazihi minaz zina, mengenai apa-apa saja yang aku tuduhkan dengannya sesuatu wanita ini, akannya istri dari perbuatan zina. Ai zaujatahu in kanat hadiratan, artinya istri jika adalah istri itu dalam kondisi hadir. Fa in ghabat, maka sekiranya si istri itu tidak hadir, sammaha wa rafa'a nasabaha bima yumayyizuha, niscaya suami harus menyebut akan namanya istri dan mengangkat nasabnya istri dengan sesuatu yang membedakan akannya istri. An ghairiha, dari selainnya istri. Wal khamisah, adapun ucapan yang kelima, anna lana'tallahi alaihi, sesungguhnya melaknat
oleh Allah atasnya seseorang, in kana minal kadzibina fi ma ramaha bihi minaz zina, sekiranya adalah suami itu termasuk orang-orang berbohong pada mengenai tuduhan-tuduhan kepada istrinya bihi dengan sesuatu dari perbuatan zina. Wa yashiru ilaiha fil huduri, dan suami mengisyaratkan kepadanya istri pada kondisi hadir. Wa yumayyizuha fil ghaibah, dan suami membedakan akannya istri pada kondisi yang tidak hadir. Kama fil kalimatil arba'ah, sebagaimana pada kalimat atau ucapan yang keempat. Ucapan yang keempat. Wa ya'ti badala dhamairil ghaibati bi dhamairil takallumi, mengganti dan yang akan datang mengganti oleh suami akan kalimat-kalimat domir yang ghaibah, yang ghaib, dengan domir-domir takallum. Lalu fayaqulu, suami mengatakan, la'natullahi alayya in kuntu ila akhirih, melaknat oleh Allah atasku sekiranya adalah aku, jika aku sampai akhir. Wa in kana waladun yanfihi zakarahu fil kalimati, sekiranya adalah anak itu menafikan akannya suami. Kana waladun, Wa in kana waladun, karena di situ tam, dia nggak punya khobar. oh no. Jika adalah anak yang menafikan suami, niscaya menafikan suami akannya anak. Jika adalah anak, niscaya menafikan suami akannya anak, maka zakarahu fil kalimati, lalu suami menyebut akannya anak pada kalimat yang 5. Fi kalimatil khamsi, liantafi anhu, agar ternafi anak darinya suami. Faqala, lalu suami berkata, wa inal walada allazi waladathu, sesungguhnya anak yang lahir akannya anak Yang melahirkan wanita, akannya anak, au hazal waladu, atau ini anak, in kana hadiran, sekiranya adalah ia itu hadir, min zinan, dari zina, laisa minni, bukan dariku. Walau iktasara ala qawlihi min zinan, dan sekiranya dan seandainya suami membatasi pada perkataan dari zina saja, min zina, lam yakfi, maka itu tidak cukup. Fil intifai indal aktsarina, pada hasil ternafinya ketika menurut mayoritas ashab. Lihtimali an ya'taqida anna al-waq'a bisyubhati zina, karena beberapa kemungkinan bahwa ada kemungkinan, itu bukan jamak tapi masdar. Karena ada kemungkinan bahwa meyakini suami sesungguhnya watak itu dengan syubhat adanya zina. Sesungguhnya watak syubhat itu dalam keadaan zina. Wa sahhahal Baghawi, dan mensahihkan oleh Imam Baghawi, annahu yakfi, sesungguhnya bahwa hal itu cukup, hamlan lil lafzi zina ala haqiqatihi, karena mensyaratkan pada lafaz zina atas hakikatnya zina. Wa jazima bitasfihi fi syahri shaghir
wa aslil raudah, dan menegaskan dengan mensahihkan pada syarah Shaghir dan asal raudah. Walau iktasara ala qauluhu, dan meringkas, dan jikalau suami meringkas atas ucapannya laisa minni, bukan dariku, lam yakfi ala sahihi, niscaya itu tidak mencukupi atas pendapat yang sahih. Lihtimali an yurida, karena memungkinkan, menghendaki, annahu la yashbihuhu khalqan wa khuluqan, sesungguhnya anak itu tidak menyerupai akannya suami, baik itu dalam segi fisiknya ataupun dalam segi akhlaknya. Walau akfala zakarul waladi fi ba'dil kalimati, seandainya suami lupa akan menyebutkan anaknya pada sebagian kalimat, ihtaju linafihi ila i'adatil li'an, maka niscaya suami perlu untuk menafikan anaknya kepada mengulang li'an. Wala tahtaju mar'atu ila i'adati li'aniha, dan tidak membutuhkan oleh istri kepada mengulang li'an istri. Wakila, menurut satu pendapat, tahtaju, perlu, istri perlu. Wa taqulu hiya arba'a mararin, dan istri, adapun istri dianya 4 kali. Wa taquluhi, dan dianya istri mengucapkan oleh dianya istri, hiya, dianya 4 kali. Dia itu dia istri. Dianya istri 4 kali. Mengucapkan istri, dianya istri itu 4 kali. Ashhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah, innahu laminal kadzibina fima ramani bihi minaz zina, sesungguhnya bahwa dia suami benar-benar termasuk orang-orang yang berbohong mengenai tuduhan kepadaku dengannya sesuatu dari zina. Wal khamisah, adapun ucapan yang kelima, anna wadaballahi alaiha in kana minas sadiqina fihi, sesungguhnya kemarahan Allah terhadap istri sekiranya adalah ia suami termasuk orang jujur padanya sesuatu. Wa tashiru ilaihi fil huduri, dan mengisyaratkan oleh istri kepadanya suami pada kondisi hadir. Wa tumayyizuhu fil ghaibati, dan membedakan, menjelaskan olehnya istri akannya suami pada kondisi tidak hadir. Kama fil janibiha fil kalimatil khamsi, sebagaimana pada pihak istri pada kalimat yang 5. Wa ta'ti fil khamisati bidomiril takallumi, dan akan datang pada kalimat yang 5 dengan domir takallum, mendatangkan ia istri padanya yang 5, kalimat yang 5 yang kelima, mendatangkan istri pada yang kelima dengan domir takallum. Fatakulu, lalu istri mengatakan, ghadaballahu alayya, kemarahan oleh Allah atasku, ila akhirih, sampai akhir.
wala tahtaju ila zikril waladi, dan tidak memerlukan oleh istri kepada menyebutkan anak. Li'anaha la yuksiru fihi, karena sesungguhnya li'an istri tidak mempengaruhi padanya anak. Wakila, menurut satu pendapat, taskuruhu fatakulu, istri menyebutkan akannya anak, lalu istri mengucapkan wahazal waladu waladahu. Ini waladuhu. Ini adalah anaknya suami. Liyastawi li'anani, agar menyetarakan oleh dua li'an. Nah, pasal ini bercerita tentang tata cara li'an. Dasar hukum tata cara li'an ada pada ayat walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu illa anfusahum fasyahadatu ahdihim arba'u syahadatin billah, syahadatu ahdihim arba'u syahadatin billah, sampai akhir. Jadi li'an itu sendiri adalah setelah kita mempelajari di belakang kapan boleh suami li'an, kapan nggak boleh, kapan menafikan anak, kapan tidak boleh, lengkap semua dengan standar belakang. Sekarang masuk dalam ucapan li'an. Ucapan li'an adalah ucapan suami 4 kali. Asyhadu billahi innani laminas sadiqin fima ramaitu bihi hadihi minaz zina. Nah, asyhadu billahi innani laminas sadiqin fima ramaitu bihi hadihi minaz zina. Asyhadu billah 4 kali. Hazihi itu artinya istrinya. Kalau ada di tempat harus sebut hadihi. Kalau dia melapor ke pengadilan proses li'an tidak dihadiri istri, maka dia harus sebut nama istrinya tapi tidak boleh sebut nasabnya. Rofa'a nasabaha, di rofa' nasabnya. Jangan dikatakan aku asyhadu billah innani laminas sadiqin bima ramaitu bihi, siapa namanya, Mona Lisa binti Abdul Ghafur bizina, itu gak boleh. Nah, Mona Lisa saja. Nah, tapi harus dibedakan, jangan nanti kena Mona Lisa yang lain. Tapi dia bedakan dengan sesuatu yang bisa beda dengan yang lain. Dan tadi kampung dia itu Mona Lisa ada 3. Nah, istrinya namanya Mona Lisa Lontong. Nah, Mona Lisa Lontong karena dia jual lontong. Atau Mona Lisa Laundry, atau Mona Lisa bubur kacang. Kan di kampung ini kan beda-beda nama orang. Nama yang sama dinisbahkan kemana? Ke pekerjaannya. Nah, jumpa kemarin Pak Rio. Dari mana? Catering, CCTV, atau sepatu. Nah, begitu juga. Jadi supaya menjaga nama baik bapaknya, jangan bapaknya disebut. Begitu Islam mengajarkan. Anaknya salah, anaknya saja, yang bapak-bapak. Maka ketika nyebut nama anaknya, tidak pakai nasab, tapi pakai yang lain caranya. Nah, kali kelimanya nanti sebutannya begini: anna laknatallahi alaihi in kana minal kadhibin
fima ramaha bihi minaz zina. Nah, ramahi bihi minaz zina yushiru ilaihi fil hudud. Ramahi bihi Romaha Romaitu ha Romaitu hadihi. Nah kalau gaib model tadi juga, Romaitu Mona Lisa, laundry minaz zina. Nah sama dengan kalimat 4 di atas. Nah domir gaibnya diganti domir mutakalim. Di sini kan laknatullah alaihi gaib ganti alayya. In kana gaib ganti kuntu. Roma gaib ganti romaitu. Cuman misalnya kenapa nggak buat ganti domir? Karena tabarruk dengan redaksi ayat. Itu satu. Yang kedua, sesuatu yang jelek-jelek itu walaupun contoh, jangan lantang-lantang diucapin begitu. Kan bahaya itu, dikatakan laknatullah kemudian disambung dengan alayya, agak gawat itu. Maka musannaf mengajarkan ke kita satu dasar hukumnya, kenapa nggak langsung saja? Kenapa nggak langsung saja matan merubah redaksinya? Satu, ikut redaksi Quran. Yang kedua, karena menghindar daripada kata-kata negatif dinisbahkan ke diri. Kemudian kalau anaknya ada, maka dia harus nafikan anak tersebut sesuai dengan syarat ketentuan yang sudah dibaca. Dia harus sebut pada kalimat yang 5. Nah, 4 kalimat pertama harus sebut anak di situ. Asyhadu billahi innani laminas shadiqin fima ramaitu bihi bizzina wa anna hadzal walad laisa minni walakin minaz zina laisa minni. Sebut begitu kalau anaknya hadir. Kalau anaknya enggak hadir, maka cukup mengatakan apa katanya? Kalau anaknya tidak hadir, wa innal walad minaz zina laisa minni. Kalau enggak hadir. Kemudian dalam redaksi menafikan anak tadi ada kata-kata yang menjadi perbincangan ulama. Satu, minaz zina, kemudian laisa minni. Anak ini dari zina, bukan dari aku. Kalaulah suami mencukupkan minaz zina saja, enggak disebutkan laisa minni, itu menurut sebagian ulama tidak cukup. Menurut kebanyakan ulama tidak cukup. Bisa saja suami bilang ini anak zina karena dia meyakini watak subah zina. Itu nanti efeknya. Nah, watak subah nanti dikira zina juga. Ini anak zina, padahal suaminya, istrinya sama laki-laki lain berhubungan karena salah mengira pasangan. Nah, takutnya suaminya tidak mengenal definisi zina, maka perlulah disebut kata-kata minaz zina laisa minni. Nah, kata Imam Bawi itu cukup. Kalau Imam Bawi katakan cukup minaz zina, enggak perlu pakai laisa minni. Kenapa cukup? Karena menempatkan lafaz zina kepada makna yang sebenarnya. Sehingga Imam Muharrar, Imam Rafi'i menegaskan mentasih pendapat Imam Baghawi itu yang mengatakan menafikan anak cukup minaz zina tanpa perlu menambah kata-kata laisa minni di dalam kitab Sarah Saghir dan kitab As-Sarrawdah. Nah, bagaimana kalau dia ucapkan laisa minni saja tapi bukan minaz zina? Wa inna hadzal walada laisa minni, enggak disebut minaz zina, cukup atau tidak? Lam yakfi ala sahih.
kalau laisa minni saja itu nggak cukup mendapat pendapat sahih, karena bisa saja suami punya niat dalam ucapan laisa minni itu adalah anak ini nggak mirip dengan saya bentuknya, anak ini nggak mirip dengan saya akhlaknya. Jadi untuk kalimat minaz zina itu cukup tanpa laisa minni, tapi kalau kalimat laisa minni tanpa minaz zina tidak cukup. Nah, kalau dalam mengucapkan menafikan anak, suami lupa membaca pada 5 kalimat li'an. Contoh, asyhadu billah innani laminas shadiqin bima ramaitu hadhihi minaz zina wa anna hadzal walad laysa minni wa anna hadzal walad minaz zina laysa minni. Tuh kalimat pertama kebaca nafi anak. Diulang lagi kedua, asyhadu billah innani laminas shadiqin bima ramaitu hadhihi minaz zina. Asyhadu billah innani laminas shadiqin bima ramaitu hadhihi minaz zina wa anna hadzal walad minaz zina laysa minni. Kali keempat tersebut wa anna hadzal walad minaz zina laysa minni. Ya kali kelima tersebut juga anna laknatullahi alaihi in kana minal kadzibin bima ramaha bihi minaz zina wa anna hadzal walada laisa minhu. Nah, kali keberapa lupa mengatakan anak? Kali kedua. Akhirnya istri sahut. Istrinya li'an juga. Suami sudah li'an, istri sudah li'an. Ternyata menurut rekaman, menurut para saksi, suami kelupaan menafikan anak pada asyhadu billah yang kedua. Apa yang harus dilakukan? Ulang li'an suami. Ulang li'an suami, ulang qadzafnya, ulang li'annya, karena nafi anak lupa di satu kali, di satu kata. Nah, apakah gara-gara suami ulang li'an, istri suruh ulang li'an lagi? Pendapat kuat tidak perlu istri mengulang li'an lagi. Nah, pendapat kedua ya perlu. Tadi kan belum lengkap jawabannya, sekarang ulang lagi jawabnya. Khilaf. Nah, setelah suami melakukan li'an, maka ada beberapa hukum yang diputuskan. Satu, istri divonis berzina sehingga dihukum rajam sampai mati. Dua, nasab anak terputus dari suami. Tiga, terjadi perceraian abadi antara suami dengan istri. Empat, suami bebas daripada had qadzaf, cambuk 80 kali. Nah, kalau suami sudah lihat. Nah, istri bisa melepaskan diri daripada hukuman rajam mati kalau dia mau membalas li'an suami. Itu sebabnya saya katakan li'an qadzaf itu dari suami. Suami yang nuduh istri. Maka nggak ada hukum sebaliknya. Istri mencurigai suami. Nah, lalu istri meli'an awal, itu nggak ada itu. Nah, suami meli'an awal, istri li'an hanya untuk menyelamatkan dirinya. Apa kata istri? 4 kali. Asyhadu billahi annahu laminal kadzibin fima ramani bihi minaz zina. Asyhadu billahi annahu laminal kadzibin fima ramani bihi minaz zina. 4 kali. Kali kelima ditambah anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqina fihi. Si istri itu bersedia menerima murka Allah kalau suaminya benar dalam tuduhan tersebut. Nah, kalimat suami laknatullah, kalimat istri ghadaballah itu enggak boleh diganti-ganti. Wa tusiru ilaihi fil hudud. Kalau suaminya ada di tempat, suami istrinya harus mengisyarat. Nah, asyhadu billahi innahu, tunjuk.
syarat. Kalau istri suaminya enggak di tempat, maka sebut nama. Inna Hercules. Nah, Inna Hercules bin, enggak boleh bin, karena merusak nama bapaknya. Hercules cupang. Nah, karena dia penjualkan cupang. Hercules heli, karena di grup motor. Nah, disebut dia dengan gelar-gelar yang terkenal di tempat tersebut, bukan dengan nama bapaknya. Khair. Kemudian pada urutan kelima digunakan dhamir mutakalim seperti alasan di atas. Maka istri bilang ghadawallah, bukan alaiha, tapi gunakan dhamir mutakalim menjadi aliyah. Kemudian apakah istri perlu juga mengatakan sesungguhnya anak ini anak dia? Menurut pendapat kuat tidak perlu, karena li'an istri tidak ada pengaruhnya ke anak. Menurut pendapat yang kedua perlu disebut supaya ada keseimbangan antara dua li'an. Suami menafikan, dia menisbatkan. Suami menuduh zina, dia menafikan zina. Nah, Tambihun Taqaddama fima idha atas biwaladin alima annahu laysa minhu. Telah terdahulu pada sesuatu apabila melahirkan ia istri dengan seorang anak yang mengatakan ia suami, sesungguhnya anak itu alima tupal Halimah. Mame. Mengetahui, yang mengetahui ia suami, sesungguhnya anak itu tidak atau bukan darinya suami. Annahu la yakzifuha iza ihtamala kaunal waladi min wati syubhatin. Sesungguhnya suami tidak boleh menggozaf ia suami akan istri apabila ada kemungkinan keadaan anak dari watak syubhat. Wa hina izin yaqulu fil li'ani linafihi. Dan ketika itu berkata ia suami pada li'an karena menafikan ia suami. Kama qolahul Mawardiyu, sebagaimana mengatakan akannya pendapat oleh Imam Mawardi. Asyhadu billah, aku bersaksi dengan Allah, inni min sadiqina, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang benar. Fima ramaituha bihi min isabati ghairi laha ala firashi, pada sesuatu aku lontarkan akannya istri dengan sesuatu dari perbuatan selain aku kepadanya istri atas ranjangku. Wa anna hadza walada min tilka isabati man ma huwa minni ila akhiri kalimatil li'ani, sesungguhnya ini anak dari hasil perbuatan itu, tidaklah dia anak itu dari aku, sampai akhir kalimat li'an. Wala tulainul mar'atu, dan tidak boleh melihat oleh seorang wanita izla hadda alaiha bihadzal li'ani hatta yasquta bi li'aniha, karena tidak ada had
ke atasnya wanita dengan ini li'an, sehingga gugur ia had dengan sebab li'annya wanita. Walam yuzkur Syekhani, dan tidak menyebutkan oleh Imam Syekhani ma qalahu, sesuatu yang menyatakan ia seseorang akannya sesuatu. Walau budila bil bina'i li maf'uli, dan jikalau diganti dengan bina bagi maf'ul, lafzu akan ia lafaz syahadatin bi khilafin wa nahwi, bi halafin wa nahwihi. Dan jikalau diganti dengan bina bagi maf'ul, akan ia lafaz syahadat. Apa yang diganti dengan bina? Lafaz Jikalau diganti akan lafaz syahadah, jikalau diganti akan ia lafaz syahadah, iya naik pan ini jalan zahir. dan jikalau diganti lafaz akan lafaz syahadah, dengan apa diganti? Dengan lafaz sumpah dan seumpamanya. Keangkila, seperti bahwa dikatakan ahlifu, aku bersumpah, au uqsimu billahi, atau bersumpah dengan nama Allah, ila akhiri, sampai akhirnya ia lafaz. Au lafzu ghadabin bila'nin waqsuhu, atau akan lafaz marah dengan lafaz laknat dan sebaliknya. Au zikra qabla tamami syahadati, atau disebutkan keduanya sebelum sempurna beberapa kesaksian. Lam yasiha, niscaya tidak sahlah zalika, oleh demikian fil sahih, dalam pendapat sahih. Ittiba'an linafzil ayati sabiqati, karena menyadarkan bagi nazam ayat yang telah terdahulu. Wakila, dan dikatakan yasihu zalika nazaran lil ma'na, sahlah akan demikian memandang bagi maknanya ayat. Wakila, dan dikatakan la yasihu ay ya'tiya badala lafzil ghadabi bilafzil la'ni, dan dikatakan tidak sahlah bahwa mendatangkannya seseorang akan ganti lafaz marah dengan lafaz laknat. Li'anna al-ghadaba ashaddu min al-la'ni bi khilafil aksi, karena sesungguhnya marah itu sangat berat dari laknat dengan sebalik lawannya. Wa yushtaratul muwalatu bainal kalimatil khamsi ala asihi, fa yu'athirul faslu tawilu lal asihi alal asahu alal asahu
Alal asahi fa'atirul faslul tawilu, dan disyaratkan akan bersambung antara kalimat yang 5 menurut pendapat ashab. Maka berpengaruh oleh bisa yang lama. Nah, taqaddama, kitab saya ada pengurangan. Coba untuk cek. Taqaddama fima idza atat biwaladin alima annahu laysa minhu annahu la yudhifuha idza tamala qaulul walad min wad'i syubhatin. Ada yang tinggal? Telah terdahulu dalam pasal sebelumnya, yaitu sebelum pasal kaifiyatul li'an, itu pasal qazfiz zauji zaujata, apabila seorang istri melahirkan anak yang suami yakin itu anak bukan dari dia, annahu Allah yakzifuha. Annahu la yakzifuha. Suami tidak boleh menuduh dia zina apabila punya kemungkinan anak dari watak syubhat. Nah, telah terdahulu dalam bahasan sebelumnya, apabila istri melahirkan anak, suami yakin itu bukan anak dia. Apa yang telah terdahulu? Suami tidak boleh langsung menuduh berzina istrinya kalau ada kemungkinan anak itu dari watak syubhat. Nah, tapi menafikan anak tetap wajib dilakukan. Menafikan anak tetap wajib dilakukan. Tuduh zina enggak boleh, karena dia istrinya enggak berzina, karena istrinya hanya watak syubhat. Nah, bagaimana cara menafikan anak atau li'an untuk menafikan anak tersebut? Caranya begini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mawardi, asyhadu billahi anni minas shadiqin fima ramaituha bihi min isabati ghairi laha ala firasyi. Aku bersaksi dengan Allah, aku benar dalam tuduhanku kepada dia, bahasanya dia digauli oleh selain aku di ranjangku. Nah, dia digauli oleh selain aku di ranjangku, dan anak ini dari pergaulan tersebut, bukan dari aku. Sampai akhir 4 kalimat. Dibaca 4 kali. Pada kali kelima, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Nah, itu harus dilakukan suami, menafikan anak supaya tidak ada ikhtilaf nasab. Kemudian tidak boleh menuduh istri berzina. Nah, kalau itu li'annya, istri tidak perlu berli'an. Kalau bunyi li'an suami seperti tadi, hanya memastikan anak itu bukan hasil hubungan dia, tapi daripada watak syubhat, istri tidak perlu berli'an karena istri tidak ada had asbab li'an suami tersebut. Suami istri nggak akan dirajam. Nah, kalau ada had, tentu istri bisa menggugurkan dengan li'annya. Kalau tidak ada had, untuk apa berli'an? Nah, kemudian Imam Nawawi, Imam Rafi'i tidak menyebutkan ma qalahu, apa yang diucapkan oleh suami. Imam Nawawi, Imam Rafi'i hanya menyebutkan kalimat di pangkal tadi. Apabila suami menemukan anak
atau istrinya melahirkan anak dan dia yakin itu bukan anak dia, ada kemungkinan dari watak syubhat, maka suami tidak boleh menuduh istri berzina, tetapi hanya wajib berlian menafikan anak saja. Hanya sampai di situ kata Imam Nawawi, kata Imam Rafi'i. Imam Nawawi, Imam Rafi'i tidak menulis apa yang harus diucapkan oleh sang suami. Nah, apa yang diucapkan oleh sang suami di sini itu adalah tulisan Imam Mawardi, bukan Imam Nawawi, bukan Imam Rafi'i. Titik. Perihal redaksi, walau budila, jikalau diganti lafaz syahadah dan lafaz sumpah. Nah, jangan dibaca di intonasi. Jikalau diganti dengan bina, bil bina ilil maf'ul itu hanya keterangan. Budila itu dibaca bina maf'ul, jangan dibaca badala, tapi budila dibaca dengan bina bagi maf'ul, bina majhul. Nah, supaya tidak merusak pemahaman, tinggalkan saja bil binanya. Walau budila lafzu syahada bihalfin, kalau diganti lafaz syahadah pakai lafaz sumpah. Mana lafaz syahadah? Asyhadu billah, diganti dengan ahlifu billah, diganti dengan uqsimu billah sampai akhir. Boleh atau enggak? Itu satu masalah. Masalah kedua, mengganti lafaz ghadab dengan lafaz la'an. Nah, istri kan lafaznya lafaz ghadab. Apa yang kelima dibaca oleh istri? Anna ghadaballah 'alaiha in kana minas shadiqin. Kalau istri ganti ghadaballah itu dengan laknat, anna laknatullahi 'alaiha in kana minas shadiqin, boleh atau enggak? Atau sebaliknya, suami mengatakan pada kalimat-kalimat inna laknatullahi 'alaihi, dia ganti dengan ghadaballahi, boleh atau tidak? Itu masalah kedua. Masalah ketiga, suami istri menyebut kalimat ghadab sama li'an sebelum 4 saksi. Asyhadu billah baru 3, kemudian dikatakan laknatullahi 'alaiha in kana minal kadzibin, baru diulang lagi asyhadu billah yang keempat. Jadi urutan lafaz nomor 5 dia baca nomor 4, bukan sempurna 4 syahadat sebelumnya. Sah atau tidak? Semua pendapat ashab dalam 3 masalah di atas mengatakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ittiba dengan nazam ayat yang sudah terdahulu. Pendapat yang kedua mengatakan sah-sah saja. Nah, mana yang sah? Mengganti asyhadu dengan ahlifu, asyhadu dengan uqsimu, wadabu dengan laknatu dengan wadabu, itu sah karena kita lihat maknanya. Pendapat ketiga mengatakan tidak sah kalau diganti lafaz ghadab dengan la'an. Tapi kalau lafaz asyhadu dengan ahlifu boleh. Tapi kalau lafaz ghadab dengan la'an enggak boleh. Kalau lafaz la'an yang ghadab, boleh. Tapi kalau ghadab dengan la'an enggak boleh, karena ghadab itu lebih parah daripada la'an. Nah, kalau suami yang bilang anna ghadaballah boleh. Kalau istri bilang anna laknatullahi enggak boleh. Nah, karena ghadab lebih parah pada la'an. Tapi bahasa kita la'an itu lebih parah. Nah, saya marah ke kamu, saya kutuk kamu, kutuknya lebih parah. Sebetulnya dalam bahasa Arab ghadab itu lebih parah pada kutuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berarti Yahudi lebih parah pada iblis. Nah, maghdub Yahudi. Nah, iblis laknatullah, mal'un.
Dan disyaratkan mualat antara kalimat yang 5. Enggak boleh ada jeda. Asyhadu billah, asyhadu billah, asyhadu billah, asyhadu billah, anna la'natullahi 'alaiha, alaihi. Itu harus mualat. Enggak boleh ada jeda yang lama. Kalau ada, fa yu'assirul faslut tawil. Jeda yang lama akan memberi pengaruh, batal li'annya, ulang dari awal. Titik. Wa yustaratu fihi, dan disyaratkan padanya ay fil li'ani, pada li'an, amrul qadi bihi, akan perintah qadi dengannya li'an, wa yalakkinu kalimatihi fil janibaini, dan mentalkinkan ia qadi akan kalimatnya li'an pada dua pihak. Fayaqulu, maka berkata ya qadi, qul asyhadu billah ila akhiri, katakanlah aku bersaksi dengan Allah sampai akhir kalimat. Li'anna li'ana yaminu, karena sesungguhnya li'an itu sumpah. Wal yamina la yuqtadu biha qabla al-istihlafil qadi, dan sumpah tidak dianggap ia sumpah dengannya perintah sumpah sebelum menyuruh. Wal yaminu la yuqtadu biha, wal yaminu la yuqtadu biha, dan sumpah tidak dianggap ia sumpah, naifalnya biha, dan tidak dianggap dengan perintah sumpah, sumpah. dengan perintah sumpah, Tidak ada perintah sumpah. dengannya sumpah sebelum menyuruh bersumpah oleh qadi. Wa in ghalaba fihi ma'na syahadati fahiya la tu'adda illa indahu biiznihi, dan walaupun dominan padanya sumpah oleh makna persaksian, maka dianya syahadah tidak bisa disampaikan akan ia syahadah kecuali di sisinya qadi, dengan izinnya qadi. Wan yata'akhkhara li'anuha an li'anihi, dan bahwa tertakhir oleh li'annya istri dari li'annya suami, li'anna li'anaha li'isdiqatil haddi, Yang B ditambah-tambah hurufnya. li'anna li'anaha li'isqatil haddi, hadil lazi Oh itu. li'anna li'anaha li'isqatil haddil lazi wajaba 'alaiha bi li'anil zawji, karena sesungguhnya li'an istri, li'annya istri untuk menguatkan had, menggugurkan had yang wajib ia had atasnya istri dengan li'an suami. Wa yula'inu ukhrasu bi isyaratin Akhrasu. wa yula'inu akhrasu bi isyaratin mufhimatin, dan meli'an oleh orang bisu dengan isyarat yang memberi paham, atau kitabatin, atau menggunakan tulisan, kal bai'i, seperti jual beli. Fa illam yakun zalika lam yasiha qasfuhu wala li'anuhu, maka jika tidak memungkinkan adalah hal demikian, Fa illam, maka jika tidak memungkinkan
Yumkin atau yakun? Yakun. Maka jika tidak mungkin, Itu yumkin itu berarti. maka jika tidak adalah hal demikian, niscaya tidak sahlah qazafnya si bisu, dan tidak juga sah li'annya si bisu. Wala ghairuha li ta'azzuril wuqufi ala ma wuriduhu, dan tidak sah selainnya keduanya karena uzur mengetahui atas yang menginginkan ia atas sesuatu yang menginginkan ia sebisu akannya saksi akannya sesuatu. Masihul li'anu bil ajamiyati, dan sahlah li'an dengan menggunakan bahasa ajam. Wa in arafa arabiyata, walaupun mengetahui ia seseorang akan bahasa Arab. Li'anna al-mughallaba fihi makna al-jamil aw syahadah, karena sesungguhnya yang dianggap dominan padanya li'an itu makna sumpah atau makna syahadah. Wa huma bil lughati sawa'un, dan kedua-duanya itu dengan lughat atau bahasa yang sama. Wa huma bil lughat sawa'un, dan kedua-duanya itu dengan lughat itu sama. Kedua-duanya yamin dan syahadah dengan lughat itu sama. di lughat. Dengan bahasa Arab. Lughat bahasa Arab. Ini lughat jamak. bahasa Dan kedua-duanya dengan seluruh bahasa itu sama. dan kedua-duanya dengan seluruh bahasa itu sama. Wa tura'a tarjamatu syahadati wal lahni wal ghadabi, dan benar-benar diperhatikan akan terjemahan syahadah dan laknat dan ghadab. Wa fi man arafa al-arabiyyata wajhun, dan tentang orang yang mengetahui ia orang akan bahasa Arab itu satu wajah. Annahu, sesungguhnya, la yasihhu li'anuhu bil ajamiyyati, tidak sahlah li'annya orang yang mengetahui bahasa Arab dengan menggunakan bahasa ajam. Li'udulihi amma warada syar'u bihi ma'a qudratihi alihi, karena berpalingnya seseorang dari sesuatu yang warid syarak dengannya sesuatu, beserta mampunya seseorang atasnya sesuatu. Wa ala sihhati biha, dan berdasarkan pendapat yang mengatakan sah li'an dengannya bahasa ajam. In ahsanahal qadiyu, jika menguasai akannya bahasa ajam oleh qadi. Ustuhibba ayahdurahu arba'atun mimman yuhsinuha, niscaya disunahkan atau dianjurkan bahwa menghadiri akannya qadi, menghadirkannya qadi, Menghadirkan ia qadi akannya seseorang. Ayahdurahu arba'atun, disunahkan bahwa menghadiri akannya li'an, disunahkan bahwa menghadiri akannya li'an oleh 4 orang dari orang-orang yang
mahir atau bagus atau menguasai, dari orang-orang yang menguasai ia orang akannya bahasa ajam. Wa illam yuhsinha fala budda mimman yutarjimu. Dan jika tidak bisa menguasai seseorang jika tidak bisa menguasai akannya bahasa ajam, maka mestilah dari orang-orang yutarjimu, orang-orang yang menterjem, yang menerjemahkan dia orang. Wa yakfi min janibil mar'ati itnani, dan cukup dari sisi wanita itu 2 orang saksi. Penterjemah. 2 orang penterjemah. 2 orang penterjemah. Karena sesungguhnya liannya wanita itu linafiz zina, untuk menafikan zina. Wa fi janibir rajul tariqani, dan pada sisi laki-laki itu ada 2 tariq. Ahaduhuma ala qawli, salah satu dari keduanya 2 tariq berdasarkan pendapat innal aqrara bizina yathbutu bi'ithnaini, sesungguhnya pengakuan dengan zina itu tetaplah dengan 2 orang. Au yahtaju ila arba'atin, atau memerlukan kepada 4 orang. Li'anna zawji qaulun yathbutu bihi zina 'alaiha, karena sesungguhnya li'annya suami itu perkataan yang menetapkan dengannya perkataan akan zina, oleh zina atasnya istri. Kama annal iqrara bizina qaulun yathbutu bihi zina, sebagaimana sesungguhnya pengakuan dengan zina itu perkataan yang menetapkan dengannya perkataan oleh zina. Wa asahhuhuma, dan yang paling sahih dari keduanya 2 tariq al-qat'u bil iktifai bi'ithnaini, adalah pendapat yang mengkotok dengan cukup dengan 2 orang saksi, dengan 2 orang penterjemah. Wal azharu thubutul iqrari bi'ithnaini, dan sedangkan menurut pendapat Azhar tetaplah ikrar dengan 2 orang. Nah, insyaallah disyaratkan di dalam li'an harus ada perintah qadi. Enggak boleh hadir dan majelis qadi lalu dia li'an tanpa ada perintah qadi. Kemudian talqin qadi kepada redaksi li'an terhadap janibain, pihak suami istri. Maka qadi akan berkata begini, kul, coba baca, asyhadu billahi innani laminas shadiqin. Kenapa harus di hadapan qadi dan perintah qadi? Karena li'an itu kan sumpah. Yang namanya sumpah itu tidak dianggap sebelum disuruh qadi. Itu satu. Yang dominan dalam kata li'an kan syahadah. Asyhadu billah 4 kali. Maka syahadah juga tidak bisa ditunaikan di sisi qadi kecuali izin qadi. Apapun pendapat kita tentang kalimat li'an, mau melihat itu sumpah, mau melihat kalimat asyhadu, itu tetap harus izin dari qadi. Itu syaratnya. Kemudian disyaratkan li'an istri setelah li'an suami, karena li'an istri adalah menggugurkan tuduhan, menggugurkan hukuman had yang diwajibkan oleh tuduhan suami. Enggak boleh li'an suami belum selesai lalu istri mengajukan li'annya. Bagaimana li'annya si bisu? Li'an si bisu hanya 2 cara saja. Satu dengan isyarat yang bisa dipahami, 2 dengan tulisan, sama dengan bab jual beli.
Kalau si bisu tidak pandai dua cara di atas, maka dia tidak sah melakukan muqaddaf, tidak sah melakukan li'an. Disuruh isyarat nggak pandai dia, disuruh menulis juga nggak bisa, maka dia tidak sah qadzaf, tidak sah li'an. Nikmati saja penderitaan itu. Kenapa? Karena selain dua hal itu tidak akurat untuk memastikan keinginan si bisu. Kalau bukan yang dua itu nggak akurat. Apakah dia menangis? Ah, ini saya tahu nih, istri kamu selingkuh. Nggak bisa. Nah, atau si bisu itu ngamuk-ngamuk, lalu kita bilang, dan seret-seret di sini di jalan, apa kita bilang istri selingkuh? Nggak bisa. Nah, kalau ajam bagaimana? Orang ajami yang tak tahu bahasa Arab, bagaimana lihatnya? Nah, kalau orang ajam cukup dia bahasa ajam masing-masing. Walaupun dia tahu bahasa Arab, boleh pakai bahasa asing. Karena dominan dalam li'an itu adalah sumpah dan syahadat. Sumpah dan syahadat dengan bahasa apa saja itu sama. Beda dengan Quran. Quran dominan bukan syahadat. Quran adalah zikir, harus pakai bahasa Arab. Salat adalah ibadah, pakai bahasa Arab. Muamalah adalah pemahaman. Innamal bai'u antaradi. Antaradi itu bisa diungkapkan di bahasa apa saja. Namun perlu diperhatikan terjemahan syahadah, terjemahan li'an, terjemahan ghadab jangan sampai diganti. Asyhadu billahi innani laminaz shadiqin, dia ganti pakai bahasa Indonesia. Aku bersumpah sesungguhnya aku orang benar, enggak boleh. Boleh? Boleh li'annya gitu? Hah? Bahasa ajam. Aku bersumpah aku orang benar, boleh? Enggak boleh. Harus menjaga mana asyhadu, aku bersaksi, enggak boleh aku bersumpah. Nah, sesungguhnya marah Allah ke aku, enggak boleh kata suami, harus kutukan. Istri bilang harus murka Allah, enggak boleh kutukan. Jadi tiga redaksi yang dipermasalahkan di atas maknanya harus dijaga, enggak boleh diganti-ganti. Kemudian ada pendapat orang yang tahu bahasa Arab itu nggak boleh li'an pakai bahasa asing non Arab, karena berpaling dari yang datang syariat dengannya, padahal dia mampu meninggalkan teks syariat ketika dia mampu itu nggak boleh. Oke, kita ambil pendapat yang pertama, anggap saja sah dengan bahasa ajam. Kita katakan li'ansa dengan bahasa ajam, maka kalau qadinya pandai bahasa ajam tersebut, maka sunnah bagi qadi menghadirkan 4 orang yang pandai bahasa ajam itu juga. Jadi minimal menyaksikan proses li'an itu yang tahu bahasa yang digunakan adalah qadi sama 4 orang tambahan. Nah, yang li'an di situ Inggris. Nah, qadi tahu bahasa Inggris. Cuman yang lain-lain itu nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Nah, karena dia nggak tamat sekolah. Biasanya nggak tamat sekolah itu nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, maka qadi boleh melangsungkan li'an. Yang penting qadi tahu bahasa Inggris. Tapi sunnah hadirkan 4 pakar bahasa Inggris yang lain. Qadi tahu bahasa Jepang, yang li'an orang Jepang, boleh dilangsungkan li'an. Tapi sebaiknya hadirkan 4 orang yang tahu bahasa Jepang juga. Tapi kalau qadi nggak tahu bahasa Jepang, nggak tahu bahasa Inggris, karena qadi cuma mondok, maka wajib menghadirkan orang yang menerjemah bahasa asing tersebut. Kalau bahasa yang diterjemahkan adalah bahasa istri, cukup 2 penterjemah. Tapi kalau yang diterjemahkan adalah bahasa suami, mesti 4 penterjemah. Kenapa dibedakan? Karena istri hanya menafikan tuduhan zina, sementara suami menuduh zina. Tuduhan zina harus 4 saksi laki-laki, maka penterjemahnya juga harus 4.
Nah, tapi tetap aja khilaf. Ada yang mengatakan penterjemah suami mesti 4, ada yang mengatakan 2. Khilaf. Khilafnya berdasarkan apa? Berdasarkan menilai li'an suami itu apa. Kalau menilai li'an suami adalah perkataan mengisbatkan zina, berarti harus 4. Tapi kalau menilai perkataan suami adalah menetapkan pengakuan zina, maka 2. Pendapat yang kuat, apapun penilaiannya, cukup penterjemah bahasa istri 2, penterjemah bahasa suami 2 juga. 6. Ada pertanyaan? 6 menit. Ini bahasanya panjang ke bawah. Tadi kita sudah bicara tentang syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Pembahasan di bawah itu anjuran proses li'an. Nah, Kalau kodi pada hari ini mana agama ada? apa? Kalau kodi masih pada sekarang, Ya, nanti pengadilan agama ada. ya pengadilan agama. Nah, semua kasus yang kita bahas tadi, bab nikah itu di pengadilan agama. Zihar, hulu, li'an, itu semua di pengadilan agama. Hak waris juga di pengadilan agama. Tapi kan di Indonesia nggak berlaku hukum seperti Saya rasa berlaku. Siapa yang jurusan apa yang membahas tentang hubungan pernikahan? Siapa yang ada jurusan itu? Hukum keluarga? SHI. Bukan SHI. SHI itu apa? Sejarah hukum Islam. Bagian apa itu? Karena pernah bicara sama pengadilan agama. Waktu itu bapak itu wakil pengadilan agama, wakil PA katanya. Itu kata beliau kasus yang banyak itu talak. Nah, kasus hulu itu semenjak dia ngurus pengadilan agama baru sekali. Kasus hulu. Nah, kasus li'an saya rasa itu ramai sekarang. Nah, itu ramai. Apalagi laki-laki yang sering merantau. Tapi mereka tidak selesaikan kasusnya lewat pengadilan. Dia tinggal bawa mesin peroboh rumah itu, produser rumahnya. Nah, cuman itu yang dia buat. Kalau dia menempuh hukum, dia bisa buat li'an. Tapi ya hukumnya ada, nggak salahnya ada, masa nggak ada. Nah, kalau dia berbicara tentang hukum keluarga, itu pasti bicara nikah, talak, hulu, iddah, li'an, zihar. Zihar mungkin jarang juga. Ini perlu komunikasi langsung sama orang terlibat dalam ini. Jadi kalau ada teman pengadilan agama di Padang, bisa dibuat dialog apa saja masalah-masalah di pengadilan agama.
Itu yang ramai. Nah, sama di rumah makan. Ada di sana orang jual ini dan itu, tapi nggak ramai yang pesan. Yang ramainya nasi putih. Tanyalah ke kawan-kawan yang dikenal yang berbicara tentang hukum keluarga, apa saja yang dibahas. Atau kita ketemu sama pengadilan agama. Yang jelas di pengadilan agama talak 3 sekali ucap 1. Talak kalau nggak ada saksi nggak sah. Rujuk kalau nggak ada saksi nggak sah. Talak kalau nggak di pengadilan nggak sah. Nah, talak kalau emosi nggak sah. Nanti yang saya tahu. Itu juga yang bicara tentang hukum muamalah syariah. Hampir ngomong 1 jam lebih tentang muamalah syariah. Nggak ada satupun yang mirip ke syariah. Tanya apa? Mana dasar hukumnya? Kami punya kitab buku pegangan. Ingat yang berkunjung ke pondok atas, yang menyumbang Quran BNI Syariah. Apa nama bapak? Siapa namanya? Itu dia punya buku panduan tersendiri yang ternyata kontra dengan kitab klasik. Apa buku pegangan untuk muamalah syariah rujukannya? Siapa pengarang? Misalnya orang itu bikin. Mungkin dari lembaganya dan yang musim sendiri kan. Ada lembaganya. Dia katanya ada ustaz juga. Pernah juga dengar ada ucapan daripada seseorang yang mengatakan kita harus percaya dengan bank syariah, karena bank syariah itu dipantau oleh badan apa kata? OJK, keuangan, badan untuk sahnya syariah, pengawas yang mengawasi jalannya bank berdasarkan syariah. Apa namanya? Badan pakar apa yang mengawasi banknya jalan syariah. Saya bilang memang bagus dipantau oleh badan pakar, cuman isinya pakar nggak? Yang mantau di situ pakar nggak? Intinya dunia ada kiamat. Satu banyak berpikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.